Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf, bagian-bagian sel, klasifikasi, sistem otonom, dan impuls saraf. Sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya adalah reseptor, penghantar impuls, dan efektor. Yang pertama adalah reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan ataupun impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua adalah penghantar impuls. Penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri, di mana saraf tersusun dari bekas serabut penghubung ataupun akson. Pada serabut penghubung ini, dia terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut juga dengan neuron. Yang ketiga ada efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia, pada tubuh kita adalah otot dan kelenjar. Selanjutnya ada bagian-bagian sel. Di dalam bagian sel terdapat badan sel, di mana badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Apa itu dendrit? Dendrit merupakan serabut sel yang pendem dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Apa itu akson? Akson disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang dan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit ataupun akson terdapat silaput myelin, terdapat sel Schwann, dan terdapat juga nodus Renfier. Apa itu sinapsis? Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit ataupun akson di dalam sel saraf satu dan ujung dendrit di saraf lainnya. Apa itu selubung myelin? Selubung myelin merupakan melindungi ataupun mencegah impuls menjadi bocor. Sel Schwann dia berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan membantu menyediakan makanan untuk neurit dan juga regenerasi pada neurit. Nodus Renfier dia merupakan pelindung akson dan membungkus akson. Nukleus adalah bagian jaringan saraf inti sel atau berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam sel dan mengambang di antara sitoplasma. Selanjutnya ada klasifikasi sel saraf. Berdasarkan fungsinya terbagi kepada 3. Yang pertama adalah neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga adalah neuron interneuron. Berdasarkan fungsinya, neuron sensorik ini adalah sel saraf yang mempunyai fungsi yaitu menerima rangsangan yang datang ke tubuh atau panca indera dirubah menjadi rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga ada neuron interneuron. Neuron interneuron ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik ataupun menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Sedangkan berdasarkan strukturnya, dia terbagi kepada 3. Yang pertama adalah neuron multipolar, yang kedua neuron bipolar, dan yang ketiga adalah neuron unipolar. Yang pertama neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan 1 juluran akson. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran dendrit sedangkan aksonnya mempunyai 2 juluran dendrit dan akson.
Yang ketiga adalah neuron unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit ataupun akson. Selanjutnya ada saraf otonom. Sistem saraf otonom ini adalah sistem saraf yang tidak sadar ataupun disebut dengan saraf otonom, yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat, yaitu otak, dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama adalah saraf simpatik. Saraf simpatik adalah sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh, dalam artian tidak sadar, dan dia berpangkal pada sumsum tulang belakang. Selain itu, sistem saraf simpatik ini dia mengatur kerja otot polos pada bronkus. Aktivitas saraf simpatik ini yaitu dia mengaktifkan kontraksi otot radial iris, menyebabkan pupil membesar dan memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke mata. Selanjutnya, otot silaris akan berelaksasi ya, sehingga memungkinkan penglihatan jauh yang lebih baik. Fungsi saraf simpatik ini diantaranya yaitu meningkatkan detak jantung, memperlambat pencernaan, menurunkan sekresi enzim, menghentikan sekresi urin, meningkatkan sekresi renin, sekresi kelenjar keringat, meningkatkan sekresi epinefrin dan neuropinefrin. Sedangkan sistem saraf parasimpatif adalah saraf yang mengontrol homeostatis dan tubuh saat istirahat, dan dia bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan pencernaan tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatik ini dia mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan, dan dia bertanggung jawab atas respon itu. Dalam kata lain yaitu lawan ataupun lari ya. Fungsi saraf parasimpatif ini dia memiliki fungsi yang berlawanan dengan sistem saraf simpatif, yaitu dia menghambat detak jantung, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, mempercepat kontraksi kantung seni, dan dia mempercepat gerakan peristalsis, juga mempercepatkan sekresi empedu, menurunkan sekresi adrenalin, menaikkan tekanan darah, melebarkan diameter pembuluh darah, dan masih banyak ada lagi. Selanjutnya ada impuls saraf. Impuls saraf disebut juga dengan rangsangan saraf, yaitu pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Salah satu sifat neuron yaitu permukaan luar dia bermuatan positif, sedangkan permukaan dalam dia bermuatan negatif. Alur impuls saraf ini adalah polarisasi. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang positif dia berada di sisi luar membran. Kemudian ada depolarisasi. Depolarisasi ini adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan ataupun dia sedang merangsang ya. Pada keadaan ini muatan yang lebih negatif dia berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif dia berada di sisi dalam membran itu. Kemudian dia ada repolarisasi. Repolarisasi ini disebut juga sebagai periode penyembuhan ya, penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi sebelumnya, yaitu tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara depolarisasi dan repolarisasi ini dia terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refraktor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kalinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.